Shalom, selamat pagi God Lovers. Marilah kita berseru kepada Tuhan, kita memanggil namanya, kita ada di dalam Dia, dalam setiap langkah kehidupan kita. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Kami berseru, kami memanggil nama-Mu, Yesusku, Bapa-Ku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Shalom God's lovers, haleluya. Hari ini saya senang jumpa lagi. Dan hari ini kita akan membahas pertanyaan kedua dari Tuhan Yesus Kristus sesudah bangkit dan menjelang Dia naik ke sorga. Dalam Lukas pasal 24 ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram." Wah, kisah ini terjadi. Dua orang murid Yesus, satu bernama Kleopas, kemungkinan yang satu bernama adalah Lukas. Alkitab tidak menunjukkan dengan jelas. Tetapi ketika mereka berjalan menuju ke Emmaus, mereka berjalan dalam kesedihan yang begitu mendalam. Kenapa? Karena raja mereka telah mati. Dan dalam kesedihan yang mendalam tersebut, seperti mereka tertutup mata mereka untuk tidak bisa melihat kehadiran Tuhan. Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Hati-hati, kita bisa saja punya masalah. Kita bisa saja punya kesedihan yang mendalam ditinggalkan seseorang kita kasihi. Kita bisa saja punya pergumulan yang hebat atas setiap permasalahan kita hadapi, entah keuangan, keluarga atau apapun. Tapi jangan sampai hal itu membuat kita larut di dalam masalah tersebut sehingga kita tidak bisa melihat kebesaran Tuhan dan tidak bisa melihat dengan penuh pertolongan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Seperti kemarin, pertanyaan pertama Yesus datang kepada Maria Magdalena, "Siapakah yang engkau cari? Mengapa engkau menangis? Siapa engkau cari?" Kesedihan yang mendalam membuat Maria Magdalena tidak melihat kehadiran Yesus. Saya memegang tisu. Tisu saya ini kecil sekali, tapi kalau saya letakkan di depan mata saya seperti ini, maka seluruh dunia akan kelihatan hanya tisu saja. Sebab itu mari dudukkan
pergumulan kita, persoalan kita, beban kita apapun pada tempat yang benar. Jangan sampai membuat kita dikuasainya. Tapi biarlah kita melihat bahwa cross before the crown. Salib dulu, baru kemudian akan Tuhan berikan yang disebut dengan mahkota. The thorn before the throne. Ya, duri dulu diizinkan terjadi, baru kemudian ada takhta. Dan juga yang berikutnya, the test before the testimony. Ujian dulu diizinkan terjadi oleh Tuhan, baru kemudian ada kesaksian di mana kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Jadi jangan sembarang menengking persoalan ya. Sebab kadang-kadang Tuhan izinkan pergumulan persoalan untuk mendewasakan kita, merubah karakter kita supaya semakin menyerupai seperti Tuhan Yesus Kristus. Dan dua orang murid ini perkataannya negatif. Ingat, ada ungkapan berkata, your word create your world. Perkataanmu akan menciptakan duniamu. Sebab itu hati-hati gunakan perkataan kita, supaya perkataan kita ini selaras sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan ada perkataan kutuk keluar daripada kita, tapi biarlah perkataan yang disesuaikan, diselaraskan firman Tuhan, itu akan membangun masa depan kita. Makanya bagi kita yang sakit, katakan, oleh pilu-pilu Yesus Kristus penyakitku telah disembuhkan. Bagi kita menghadapi pergumulan keuangan, ekonomi, katakan bahwa Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Katakan Anda menghadapi persoalan-persoalan berat, katakan yang positif. Bersama Yesus aku lakukan perkara besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi aku yang percaya kepada Tuhan. Jangan ada timbul apa yang disebut dengan percakapan yang salah, yang negatif, yang tidak benar. Oleh sebab itu ada ungkapan lain berkata, you are what you say. Kamu akan jadi seperti yang kamu katakan. Sebab itu berhati-hatilah. Hati-hati gunakan mulutmu. Ingat lagu anak-anak seperti itu. Mari pikiran kita dipenuhi dengan firman Allah. Perkataan kita pun adalah perkataan yang membangun. Pernah dibuat penelitian di Amerika, kenapa ada narapidana sampai menghadapi hukuman yang berat, sampai mengalami yang disebut dengan perlindungan yang maksimal, atau yang disebut dengan penjagaan maksimal, yang disebut super maximum security. Kenapa? Ternyata 70% daripada mereka bisa masuk penjara dengan penghukuman yang berat, karena pada masa kecilnya orang tua seringkali berkata kepada mereka, kalau kamu nakal, besarnya kamu masuk penjara. Nanti kamu besar, kamu masuk penjara. Dan terjadi 70%. Ini penelitian di Amerika. So hati-hati orang tua, jangan keluarkan kata-kata kutuk kepada anak-anak kita, tapi tumpangi mereka, ucapkan berkat mereka, supaya mereka bertumbuh semakin menyerupai Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ketika kita memperkatakan firman Tuhan, oh jangan lupa perkataan firman memiliki daya cipta yang luar biasa. Haleluya. Ketika saya sakit, saya teringat COVID itu yang saturasi oksigen 84, dan saya memakai alat bantu nafas oksigen, tapi juga nebulizer untuk memperbesar saluran nafas saya. Alat tersebut bunyinya sampai sekarang membuat trauma. Tit, 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 seperti itu. Tapi saya berkata, oleh pilu Yesus aku sembuh. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan saya berkata seperti Filipi 4 ayat 8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu yang aku pikirkan. Maka damai sejahtera Allah melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Perhatikan perkataan saudara. Biarlah perkataan saudara sesuai dengan firman Tuhan akan ada daya cipta dari tidak ada menjadi ada. Kita berdoa, kami bersyukur Tuhan, mampukan kami oleh anugerah-Mu untuk kami menjaga lidah mulut bibir kami dari segala ucapan yang menipu, ucapan yang negatif, ucapan yang kotor. Tapi beri kami kasih karunia menjaga lidah mulut bibir kami untuk berkata-kata tentang masa depan yang sesuai dengan firman-Mu, memperkatakan firman-Mu, sebab firman-Mu berkuasa mencipta dari tidak ada menjadi ada. Berkati umat-Mu, mereka akan sepanjang hari ini mereka akan melihat you are what you say, apa yang dikatakan itu akan terjadi, dan mulut mereka diurapi oleh Tuhan membicarakan hal ke depan bagi kepentingan kerajaan-Mu. Aku lepaskan berkat dalam berkat Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bagi saudara yang terberkati,
Jangan lupa sharekan program ini kepada saudara-saudara yang lain.